Balik lagi di Halo Palembang, pemirsa. Kita masih sama Andi Leo. Ya. Ini adalah Presiden Mahasiswa PGRI. Benar ya, Betul. Dek ya? Dan kalau dari aksi demo kemarin ya, terutama yang di DPR kemarin, bisa diceritakan korban. Kalau untuk korban hampir itu puluhan ya, banyak kita larikan di rumah sakit Caritas, Akagani, Siloam, dan Bayangkara kemarin tuh. Betul. Jadi korbannya itu gara-gara apa Bay itu? Itu yang paling banyak dari gas air mata tadi. Panik. Panik. Karena masa ribuan tadi kan mungkin ada yang terinjak-injak sampai ada yang patah kaki, yang bocor kepala, dan itu yang kita catat masuk ke rumah sakit saja ya. Mungkin masih banyak yang terluka tapi tidak masuk rumah sakit, itu banyak yang tidak terdata. Itu kalau misalnya masuk rumah sakit, Cak Didi, itu dananya Cak mana itu? Kebetulan untuk yang pertama kemarin kita pakai dana pribadi. Dana pribadi, selanjutnya ada dari kabar dari pemerintah kota dan kepolisian untuk membantu dan membayar keseluruhan biaya administrasi yang masuk ke rumah sakit. Oke. Nah, dari aksi itu tadi memang kita sudah banyak tahu korban ya, luka-luka atau patah Pecah pala, tulang dan lain sebagainya, cedera dan lain sebagainya, dilarikan ke rumah sakit Caritas dan lain sebagainya. Nah, dari aksi demo kalian itu di DPR atau aksi di Air Mancur, apakah itu sudah mencapai target kalian? Kalau mencapai target itu belum, Mbak. Karena tuntutan kami sekarang masih ditunda. Ya. Tuntutan kami sekarang masih ditunda, dalam artian kami belum sukses lah bisa dikatakan, atau belum maksud dan tujuan kami itu belum berhasil. Betul. Masih di setengah perjalanan. Berarti setengah perjalanan, berarti untuk mencapai ke titik masih ada aksi-aksi masih lain ada ya? aksi lain. Jika tuntutan kami melenceng jauh dan tidak sesuai harapan, saya pastikan dengan kawan-kawan pergerakan akan terus berlanjut. Ini aksinya bakal lebih besar lagi dari tanggal 24 September, Caknya kalau dijenguk-jenguk? Insya Allah lebih besar. Cak Didi tidak pacak jalan gitu. Nah, kalau nantinya bakal ada turun ke jalan lagi, atau dari berkaca dari kejadian di DPR kemarin ada beberapa korban, kira-kira koreksi seperti apa dari para mahasiswa untuk aparat keamanan kita ini? Dari aparat, mungkin dari mahasiswa untuk aparat, yaitu mereka harus lebih profesional lah. Jangan sampai mahasiswa saat melakukan aksi damai mereka malah yang menjadi provokator. Harusnya mereka bisa menguasai lapangan, teknis lapangan, membaca kondisi psikologis mahasiswa seperti apa kan. Jangan sampai saat mahasiswa memanas polisi ikut memanas. Betul. Jangan sampai saat keadaan sedang kondusif tiba-tiba ada provokator seperti didorong-dorongan lah, atau ada intervensi seperti kamu kalau seperti ini bisa dipenjara segala macam. Karena itu mahasiswa semakin dipancingnya seperti itu, mereka semakin menjadi-jadi. Karena namanya jiwa muda, mungkin kita bisa kawal dari mobil komando untuk menginstruksikan kawan-kawan, tapi saat yang berhadapan garis keras di depan ini, yang saling bersinggungan dengan polisi sudah chaos, otomatis yang belakang ikut-ikutan, Pak. Betul. Karena mobil komando itu tidak bisa menjangkau sampai ke belakang. Ya. Untuk di sekitaran mobil komando mungkin mereka bisa mendengar. Tapi untuk kawan-kawan yang radius 50 meter atau 100 meter ke belakang, saya rasa mereka agak samar-samar mendengar instruksi tersebut, Pak. Betul. Jadi selain gas air mata, kemarin itu ada aksi pukul juga? Ya, ada. Dan sudah banyak tersebar tanpa saya sebutkan, nanti takut itu kan, mungkin kawan-kawan dan masyarakat Sumatera Selatan bisa melihat video-video yang telah menyebar seperti itu. Oke, benar ya. Jadi itu tadi aksi dari mahasiswa ini memang untuk masyarakat Indonesia. Betul. Jadi jangan Altiara mahasiswa istilah mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang atau D3 duduk diam di kantin. Saya sering membedakan dua ya. Itu ada mahasiswa dan anak kuliahan. Iya. Bedanya apa itu? Bedanya kalau mahasiswa dia aktif di organisasi dan tidak apatis. Dia selalu mengerti apa yang di sekitar lingkungan mereka, apa yang sedang terjadi, mereka selalu peduli. Betul. Tapi saat anak kuliahan mereka hanya mengejar kuliah, pulang mengerjakan tugas, sehingga saat tugas menumpuk mereka lalai dengan keadaan sekitar.
Oke, Betul. Itu anak kuliahan ya. anak kuliahan. Cek Dede. Ini kalau ngomongin soal harapan Dewe untuk mahasiswa khususnya di Kota Palembang seperti apa sikap yang harus ditunjukkan oleh mahasiswa? Ya sejatinya kita menjadi mahasiswa itu ada apa ya? Ada 3 pedoman yang harus kita pegang, yaitu jadi agen perubahan, agen sosial, dan agen kontrol. Dimana saat kita menjadi mahasiswa, gelar kita sudah menambah menjadi gelar maha, dari siswa menjadi maha. Saat kita mendapatkan gelar tersebut, berarti kita harus benar-benar mengawal negara. Betul. Bukan cuma IPK yang harus kita kejar, tapi kita harus peduli lah. Karena kalau kita menarik ke belakang, sejarah mahasiswa ini sangat luar biasa. Ya. Dimana saat negara sedang tidak baik-baik saja seperti tahun 98 dan sebagainya, itu mahasiswa adalah di garis terdepan untuk memperjuangkan, karena mereka sadar betul jika ini didiamkan, negara ini akan seperti apa 5-10 tahun ke depan. Seperti itu, karena mahasiswa tidak ingin negara ini hanya dikuasai oleh suatu kelompok. Indonesia ini milik masyarakat. Jangan sampai dikuasai satu kelompok. Oke, mungkin pemerintah karena itu struktural. Tapi pemerintah kita buat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia itu sendiri. Tapi saat pemerintah sudah membuat undang-undang yang bisa seperti mereka menjadi dewa dan tidak mempedulikan masyarakat, di situ harus kita perjuangkan bahwasanya masyarakat ini adalah raja di negara. Oke, yang diperjuangkan misalkan nanti mentah-mentah itu ditolak. Hanya cuman ada beberapa RUU, cuman 1 atau 2 yang direvisi. Apa yang akan dilakukan ke depannya lagi? Mungkin kami akan mengkaji ulang apakah itu sudah sesuai atau belum. Jika rasanya itu belum memenuhi tuntutan kami, pasti kami akan konsolidasi bagaimana untuk pergerakan selanjutnya seperti itu. Kalau menurut hasil diskus kalian masing-masing, apakah semuanya akan diikuti atau dituruti apa yang sudah kalian lakukan oleh pemerintah nanti? Harusnya sih lebih baik itu memang direvisi semua. Oke. Kalau misalkan hanya 2 atau 3 poin saja, bakal turun lagi ke jalan? Pasti, karena tuntutan kita ya sudah sepaket seperti itu kan. Kita tidak bisa jual obral lah istilahnya tuntutan kita itu. Jadi kalau memang jadi disetujui, harus disetujui semua. Jika tidak, ya mungkin pergerakan mahasiswa akan lebih itu lagi ya, lebih membara lagi. Betul. Baik ya. Nah, ngomongin soal cita-cita, kalau dari Andilio sendiri pengen apa Andilio? Kalau Setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah mungkin jadi Melamar dia. mungkin Sudah jadi mantan. Cucuku. Iya. Aku rela beli skincare. Oke, lanjut. kalau Andileo. untuk harapan kedepannya mungkin saya lebih tertarik di dunia usaha. Usaha ya. Oke. Bukan menjadi politisi ya. Kalau politisi itu udah insya Allah sudah menjadi darah daging lah. Tapi saya ini bukan politisi. Tapi- Sekarang masih jadi aktivis lah istilahnya. Aktivis. Iya. Belum, bukonya belum ke sana. Iya. Karena kita tahu calon pemimpin itu di usia yang matang. Betul. Zaman-zaman dulu kan usia di 40 ke atas. Tapi sekarang para anggota kan Iya. umur 23 tahun. Benar-benar. Umur 27 tahun. Sebenarnya yang muda-muda seperti itu kami juga agak bingung ya, bagaimana mereka seakan-akan jadi anggota dewan itu adalah suatu perlombaan. Ya. Tidak ada patokan khusus prestasi apa atau latar belakang apa mereka bisa menjadi anggota dewan. Kadang banyak, maaf ya dalam tanda kutip, mungkin beberapa anggota dewan yang belum berpengalaman, bahkan dia tidak mengerti saat dia menjadi dewan apa yang harus dia kerjakan seperti itu. Nah, disitulah bisa membuat yang jadi anggota dewan ngawur tadi, itulah salah satunya, Pak. Betul. Betul, Itu jadi dari pandangan mahasiswa Dewe. Ya. Cinggo Oke, nah yang kalau sekarang untuk ini sudah berkembang. harapan kedepannya nih supaya tidak kate terulang lagi hal-hal yang kemarin kita Yang mana, Pak, itu? yang untuk Demo. Oh, demo yang chaos seperti kemarin. Nah, harusnya kita dari pihak mahasiswa dan kepolisian sebenarnya dari awal itu kita sudah menjalin komunikasi Ya. bagaimana pergerakan mahasiswa dan seperti apa mekanisme di lapangan itu kita sudah koordinasi, tapi ada miskomunikasi, mungkin salah satu oknum atau beberapa oknum yang tidak mengikuti tadi diskusi tadi, sehingga mereka melakukan yang menurut mereka benar, tapi
itu salah. Jika saja mereka tidak melakukan yang menurut mereka benar tadi, saya pastikan demo 24 September itu tidak akan terjadi chaos. Betul. Benar. Oke, nah mungkin harapan buat mahasiswa dewe khususnya di Palembang seperti apa sikap yang harus? Harapan saya pribadi dan kawan-kawan mungkin mahasiswa sekarang jangan terlena dengan kehidupan di luar ya, jangan terlena dengan kegemerlapaan atau kecanggihan di era 4.0 ini. Jadi kawan-kawan jangan sampai apatis lah. Lihatlah di sekitar lingkungan kalian sedang terjadi apa. Jangan sampai kalian merasakan dulu baru kalian bergerak. Setidaknya kawan-kawan kita mahasiswa harus semangat untuk memperjuangkan keadilan. Memperjuangkan kebenaran itu karena masyarakat sekarang sedang berjuang dan menitipkan aspirasi itu di mahasiswa. Betul. Sekali lagi terima kasih untuk Andi Leo, hidup mahasiswa dan salam Hidup perjuangan dan salam menuju perubahan. Betul. Ya sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan nanti tidak ada aksi-aksi lagi. Betul. Karena sudah dipenuhi. Iya, apa yang diharapkan oleh mahasiswa seluruh Indonesia. Betul. Baik, terima kasih untuk pemirsa Halo Palembang sudah nyaksikan selama sejam di Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan. Tentunya kita bakal ketemu lagi Halo Palembang dengan tema atau narasumber yang lain. Aku Didi Valdia. Dan aku Cel Tiara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan kejayaan kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan kepada pewaris. Warung Waebo. Mesia sebagai Waebo, rojak jadi Waaba. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV.